Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu makanan khas, makanan tradisional dari Korea yang sudah sangat terkenal di Indonesia, yaitu kimchi. Dan manfaatnya, khasiatnya, terutama ya sebagai salah satu makanan yang digadang-gadang untuk membantu program diet. Kimchi per 100 gram memang sangat rendah kalorinya, mengandung 17 kalori ya. Kalori yang didapati dari kimchi itu paling utama didapati atau paling banyak dari karbohidrat ya, dengan bahan sawi ya, yang sayur-sayuran lah, sayur-sayuran di kimchi tersebut. Jadi antara karbohidrat dan protein ya yang banyak, tapi karbohidrat paling banyak. Terus kemudian kandungan misalnya garam, gula dan sebagainya cukup rendah, karena ya kimchi yang baik ya, kimchi yang diolah secara tradisional, yang memang benar-benar real kimchi tanpa menambahkan misalnya perasa, saus dan sebagainya, garam, itu mereka menggunakan rasa yang alami yang keluar dari tomat ya, labu, terus kemudian ya pokoknya rasa-rasa yang didapati dari sayur ya atau buah yang dipakai di bahan kimchi tersebut. Saya sendiri pernah melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan kimchi ini, dan memang ya mereka sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan tambahan, bahan-bahan yang terlalu diproses, dimasak dan sebagainya. Nah, juga mengandung beberapa vitamin yang tinggi, dan beberapa khasiat dari kimchi ini tentu saja karena dia mengalami proses fermentasi. Jadi kimchi yang asli, yang dulu itu dibuat di kondisi musim dingin di sebuah gentong gitu, semacam gentong, semacam kayak ada dari bahan keramik atau tanah gitu, dan kubur di salju. Hanya saja karena sekarang ya teknologi berkembang, ada kulkas, jadi bisa dibuat secara lebih praktis di kulkas, di freezer, semacam seperti itu ya. Terus kemudian mengalami proses fermentasi, yang dimana proses fermentasi ini akan menimbulkan bakteri baik ya, sehingga kimchi ini sifatnya adalah probiotik ya. Probiotik itu kandungan bakteri baik yang manfaatnya, khasiatnya akan menyehatkan sistem pencernaan kita ya. Jadi BAB yang kurang lancar akan bisa lancar, lebih lancar ya, ketika kita mengkonsumsi kimchi. Jadi pencernaan kita lebih sehat, dan ya memang bagi sebagian orang rasanya tidak enak, tapi khasiatnya ini akan sangat bagus ya. Jadi membantu bakteri di dalam usus kita untuk mengurai makanan yang kita makan. Selain itu ya, kandungan vitamin yang terkandung dalamnya membuat kimchi, menjadikan kimchi ya di tubuh kita ini akan meningkatkan kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C-nya cukup tinggi, dan juga menjaga kesehatan mata karena vitamin A-nya juga cukup tinggi. Nah, balik lagi kaitannya dengan penurunan berat badan ya. Jadi manfaat probiotik tadi perlu kita highlight, perlu kita perhatikan. Jadi misalnya kita kurang mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung serat yang tinggi, atau misalnya kimchi ini banyak sajikan ya dengan barbecue ya, misalnya kita mengkonsumsi banyak sekali daging. Nah, daging ini tentu saja akan membutuhkan kinerja ekstra dari sistem pencernaan kita. Nah, ketika kita mengimbangi dengan mengkonsumsi kimchi, maka akan membantu sistem pencernaan kita untuk mengurai daging tersebut, sehingga pencernaan kita lebih lancar untuk mengeluarkan daging tersebut ya. Nah, kalorinya juga cukup rendah, per 100 gram hanya kurang lebih 17 kilokalori ya. Jadi bisa dikonsumsi dalam jumlah yang banyak tanpa terus kemudian menimbulkan stok kalori berlebih di tubuh. Namun ya, kita kan tidak mungkin hanya mengkonsumsi kimchi ini saja ya. Kita kadang mengimbanginya dengan mengkonsumsi nasi ya, terus kemudian daging misalnya tadi ya, barbecue dan sebagainya. Nah, kalori-kalori makanan lain ini juga harus diperhatikan untuk misalnya menurunkan berat badan tadi. Kita tidak hanya bisa bergantung terhadap satu jenis makanan ya. Misalnya kita makan kimchi saja,
karena kebutuhan nutrisi kita kompleks. Kita tidak hanya butuh, misalnya tadi kan kimchi lebih banyak karbohidrat paling banyak. Kita kan butuh protein, kita juga butuh lemak untuk menunjang fungsi organ dalam tubuh kita. Nah, kita tidak bisa hanya bergantung terhadap kimchi saja, dan demikian halnya kimchi tidak akan tidak terus kemudian menjadikan kita langsing hanya dengan mengkonsumsi kimchi di sela-sela makanan harian tanpa memperhatikan makanan-makanan lain, jumlah kalorinya dan sebagainya. Nah, saya rasa itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.